Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Mbak Sera di acara Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Minggu hari ini tanggal 10 Oktober 2021 kita akan belajar dengan tema Bagi Yesus Kuserahkan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk saling berbagi, saling peduli, tidak egois, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nanti Mbak Sera akan cerita, Mbak Sera akan bacakan ayat Alkitab, dan kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita nyanyikan satu pujian dulu. Hari ini kurasa bahagia. Bisa semua ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, yuk kita mau berdoa dulu ya. Mbak Sera antarkan. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa yuk.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan cerita pada hari ini dengan baik. Berkati kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, setelah tadi kita membaca bersama-sama ayat Alkitab, sekarang Mbak Syera mau cerita nih. Ceritanya tentang seorang raksasa yang egois. Suatu hari, ada seorang raksasa yang sangat besar tinggal di sebuah taman yang indah sekali. Di dalam taman tersebut ada rumah raksasa yang juga sangat indah. Taman raksasa tersebut memiliki banyak sekali bunga-bunga yang indah, burung-burung berkicau, dan matahari menyinari seluruh taman tersebut sehingga taman tersebut sangat terang benderang dan indah. Karena taman tersebut sangat indah, banyak sekali anak-anak yang ingin bermain ke taman tersebut.
Mereka berkumpul bersama teman-temannya, mereka bercanda, bercengkerama, dan bermain bersama-sama. Tetapi ternyata raksasa tidak menyukai hal tersebut. Ketika ia tahu bahwa anak-anak tersebut banyak sekali yang bermain di tamannya, ia marah. Kemudian ia berkata, "Hai, anak-anak, pergi dari tamanku. Ini bukan taman umum. Ini tamanku. Tidak ada yang boleh bermain di sini. Pergi, semuanya pergi." Raksasa tersebut mengusir anak-anak yang ada di tamannya. Lalu raksasa itu membuat pintu dan tembok yang sangat besar. Kemudian tanda tidak boleh ada yang masuk ke taman tersebut. Akhirnya tidak ada lagi yang masuk dan bermain di taman raksasa tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, raksasa tersebut sendirian dan kesepian. Tamannya juga menjadi gersang. Hanya ada salju dan tidak ada burung, tidak ada matahari. Lalu raksasa tersebut berkata dalam hati, "Kenapa sekarang tamanku seperti ini ya? Kenapa tamanku tidak indah lagi seperti dulu? Kenapa tidak ada burung-burung? Kenapa tidak ada matahari menyinari? Tamanku sekarang tidak cantik." Lalu suatu hari ada burung berkicau dan kemudian raksasa tersebut bertanya, "Kenapa kalian tidak pernah lagi ke tamanku? Matahari, burung-burung, kalian marah padaku." Lalu matahari berkata, "Bukan kami yang marah kepadamu, tetapi kamu yang marah kepada anak-anak. Kamu memberikan tanda tidak boleh masuk ke dalam taman sehingga kami tidak masuk ke dalam tamanmu." Kemudian raksasa tersebut minta maaf. "Maafkan aku egois, aku tidak mau berbagi." Kemudian matahari berkata, "Nah, jadi raksasa, tamanmu ini menjadi gersang dan tidak indah karena kamu nikmati sendiri. Kamu egois, kamu tidak mau berbagi. Jadi taman ini kehilangan keceriaannya. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi kicau burung, dan sinar matahariku juga tidak bisa masuk. Iya, maafkan aku." Kemudian raksasa tersebut membongkar pintu dan tembok di tamannya dan mempersilahkan seluruh anak-anak untuk boleh bermain di tamannya. Kini taman raksasa tersebut kembali ceria. Ada banyak tawa anak-anak, ada banyak keceriaan di sana. Bunga-bunga mekar kembali, matahari bersinar lagi, dan burung-burung berkicau lagi. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita tentang raksasa yang egois. Jadi, adik-adik, kalau punya sesuatu, kita harus mau berbagi ya. Jangan menjadi anak yang egois. Jangan menjadi anak yang suka mementingkan diri sendiri. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk mau berbagi dan menolong sesama kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita yang sangat luar biasa ya. Nah, sebelum sekolah minggunya kita akhiri, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian lagi, "Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan." Kita nyanyi bareng-bareng ya. Perasaan yang ada
Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita, kita juga sudah bernyanyi. Sekarang waktunya kita doa penutup ya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Yuk kita tutup sekolah minggu kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, atas cerita sekolah minggu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Berkati kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mau berbagi, yang tidak egois, yang suka menolong dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sakit supaya lekas sembuh dan bisa kembali bersekolah minggu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya karena sudah mendengarkan cerita dengan baik dan sudah bernyanyi bersama-sama. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.